dikatakan apakah ICC masih relevan, menurut saya masih relevan. Alternatifnya adalah salah satunya adalah pengadilan nasional. Saat ini ya hukum internasional, khususnya hukum humanitar internasional mendapatkan tantangan pelaksananya cukup diabaikanlah, kurang lebih seperti itu. Salam Pancasila. Halo Sobat Suara Hukum, kembali lagi di podcast Suara Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila. Hari ini kita kembali dengan narasumber, yaitu Ibu Dr. Wuri Oktaviani SHMH. Beliau adalah dosen di bagian hukum internasional, dan beliau juga pemerhati masalah international humanitarian law, hukum internasional, dan juga mengenai masalah hak asasi manusia. Dan sebelum kita mulai, kami di sini akan mengucapkan selamat atas tercapainya pencapaian Ibu yang luar biasa. Ibu telah lulus dari program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Wuri Oktaviani SHMH. Terima kasih. Dan kali ini kita akan langsung masuk kepada topik yang akan dibahas pada hari ini. Jika kita melihat dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, memang banyak orang langsung berpikir mengenai adanya konflik dan eskalasi yang terjadi hingga saat ini. Nah, namun di podcast ini kita ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda, khususnya dari kacamata hukum, apakah hukum humaniter itu masih hidup atau justru semakin tergerus? Pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Ibu Dr. Wuri, jika kita mulai dari fundamental dulu dalam konteks hubungan yang seperti saat ini, apakah secara hukum kita sudah bisa mengkategorikan sebagai armed conflict menurut kerangka Geneva Convention atau masih berada di yang sifatnya seperti yang tidak jelas atau di gray zone? Oke, ya terima kasih Mas Adit. Bahwasannya apa yang terjadi sekarang memang terlihat sebagai konflik bersenjata internasional. Seperti yang tadi Mas Adit katakan, bahwasannya Konvensi Jenewa 1949 sebagai dasar hukum yang diberlakukan ketika kedua negara berkonflik. Jelas di dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwasannya kategori armed conflict adalah perang diumumkan, kemudian juga pendudukan sebagian atau seluruhnya, kemudian juga genjatan senjata itu diakui atau tidak. Sehingga kalau menurut saya bahwasannya itu sudah masuk dalam kerangka konflik bersenjata internasional. Demikian Mas Adit. Oke, berarti kita kemudian masuk ke dalam prinsip-prinsip inti international humanitarian law ya Bu ya. Lalu menurut Ibu Ruri, dalam situasi seperti ini sejauh mana prinsip distinction dan proportionality benar-benar bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan? Oke, perlu saya garis bawahi di mana dalam hukum humanitar internasional memang ada beberapa prinsip. Salah satu tadi disebutkan oleh Mas Adit, distinction principle atau prinsip pembedaan, kemudian prinsip proporsionalitas, dan yang paling penting juga ada prinsip limitation, kemudian juga ada precautionary measures, dan tadi Mas Adit menyebutkan ada dua yang bisa digarisbawahi. Di dalam hukum humanitar internasional ada kewajiban dari negara yang bertikai, bahwasannya antar negara tersebut harus melakukan pembedaan penduduk. Ya, dikatakan tadi distinction principle, bahwasannya Amerika, Israel, kemudian Iran sama-sama harus membedakan mana kombatan, mana non kombatan. Ya, di dalam pasal 43 jelas protokol tambahan 1 ya, pasal 43, kombatan itu siapa? Adalah angkatan bersenjata yang bertikai, sehingga mereka bisa dijadikan target sasaran. Namun kenyataannya bahwasannya
di dalam perang atau agresi Amerika ke Iran, ya, kita melihat bahwasannya banyak target-target yang ternyata salah sasaran. Salah satunya juga ada objek sipil, ya, itu juga melanggar yang dinamakan pelanggaran hukum humaniter internasional. Efektifnya bahwasannya itu sebetulnya sudah menjadi suatu kewajiban dari negara yang bertikai. Mereka berani untuk menyerang, tetap mereka harus juga mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang diemban oleh mereka berkaitan dengan prinsip pembedaan proporsionalitas, kemudian juga limitation, bagaimana metode dan cara berperang, apa yang boleh, apa yang tidak diperbolehkan. Demikian Mas Adit. Baik, terima kasih. Nah, kalau begitu implementasi menjadi tantangan ya Bu ya. Berarti enforcement juga menjadi isu yang besar juga. Lalu dalam praktiknya, siapa yang sebenarnya yang memastikan kepatuhan terhadap International Humanitarian Law? Apa mekanisme seperti International Committee of the Red Cross masih cukup kuat? Atau kita melihat adanya compliance gap pada hal tersebut? Oke, terima kasih Mas Adit. Sebetulnya ini pertanyaan yang cukup menantang juga ya Mas Adit ya, bahwasannya apakah hukum humaniter internasional itu masih ada ya, kemudian juga berkaitan dengan compliance gap ya, bahwasannya sebetulnya yang memastikan kepatuhan hukum humaniter internasional pada dasarnya yang tadi seperti yang sudah saya bilang, bahwasannya negara sudah berani untuk mengagresi negara lain, pasti dia harus menghormati, pada dasarnya harus menghormati Konvensi Jenewa 1949. Itu seharusnya dipastikan terlebih dahulu oleh negaranya. Namun kenyataannya hukum internasional khususnya Konvensi Jenewa hanya dihormati secara norma. Namun dalam prakteknya tadi ya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, tadi Mas Adit menyebutkan ACRC atau Palang Merah Internasional. Di dalam hukum humaniter internasional, Palang Merah Internasional bisa menjadi negara protecting power atau negara pengawas ya. Sebetulnya negara pengawas ini ya bisa ditunjuk oleh Amerika dan Iran juga. Namun kedua-duanya harus setuju menunjuk negara pengawas ya, atau protecting power ya, karena ACRC mempunyai amanah untuk memperlihatkan atau memastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di konflik bersenjata ini. Kemudian kalau gap bahwasannya tadi seperti yang sudah saya bilang, hukum humaniter internasional dipatuhi secara norma, namun prakteknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Itu yang disebut gap, ada gap situ. Jadi memang ada compliance gap di antara permasalahan tersebut ya. Yep. Nah, selanjutnya memang ketika ada compliance gap, otomatis kita akan bicara masalah akuntabilitas. Nah, dalam konteks dugaan pelanggaran, apakah mekanisme pertanggungjawaban individual melalui International Criminal Court masih relevan untuk situasi seperti ini? Ya, berkaitan dengan ICC, Mahkamah Pidana Internasional, Amerika juga tidak meratifikasi Statuta Roma, kemudian juga lebih mengedepankan hukum nasionalnya, sehingga ketika dikatakan apakah ICC masih relevan, menurut saya masih relevan ya. Masih relevan di sekarang ini kita bisa lihat googling bahwasanya banyak kok pemimpin-pemimpin yang memang ditarik ke hukum internasional khususnya ICC. Namun di dalam alternatifnya tadi ya kan kita tahu sendiri Donald Trump bagaimana alternatifnya adalah salah satunya adalah pengadilan nasional. Pengadilan nasional sama seperti negara-negara yang sudah pernah dibentuk ya kan, kemudian ada hybrid court. Indonesia juga pernah petinggi-petingginya melakukan
apa yang disebut sebagai kejahatan internasional, tapi punya itikat baik untuk menggelar atau mengadili para pelanggar-pelanggar kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi alternatifnya pasti ada dimungkinkan untuk pengadilan nasional atau hybrid court ketika Amerika memang tidak mengakui yurisdiksi dari ICC. Namun demikian kan memang tidak semua negara tunduk pada yurisdiksi ICC ya, betul. Bu. Nah, kalau begitu alternatif apa yang tersedia dalam hukum internasional untuk memastikan adanya accountability di luar ICC tersebut? Ya, tadi seperti yang sudah saya katakan bahwasannya alternatif ya tadi pengadilan nasional, kemudian hybrid court. Jadi sebisa mungkin saya sering ditanya oleh mahasiswa saya kapan pengadilan mengadili mereka, tetapi dilihat dari praktek-praktek sebelumnya ketika Perang Dunia Kedua berakhir, terbentuklah pengadilan mahkamah militer, ya kemudian juga ada ICTY Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, Kamboja, ya ya kemudian Irak, ya bahwasannya sebetulnya penegakan hukum itu tetap dipatuhi oleh negara-negara. Namun saat ini ya hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional mendapatkan tantangan pelaksananya cukup diabaikanlah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita sedikit bergeser ke ranah penyelesaian sengketa, Ibu. Nah, apakah dalam konteks hubungan seperti ini mekanisme penyelesaian sengketa damai seperti yang diatur dalam Charter of the United Nations masih realistis untuk digunakan? Ya. Sahabat Suara Hukum, seperti yang kita sudah ketahui bersama, Piagam PBB khususnya PBB ya mempunyai kewajiban untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Namun ternyata kita melihat ya kelemahan kewenangan dari PBB sudah mulai terlihat. Kemudian juga dalam Piagam PBB sebetulnya sudah menyematkan cara-cara damai yang yang harus dihormati oleh negara-negara khususnya. Ada cara negosiasi, kemudian juga mediasi dan cara-cara damai lainnya. Sebetulnya PBB itu harus menjadi tonggak di depan yang memberikan announce ya, hey negara-negara ini ya pasal-pasal yang memang mewajibkan negara-negara menyelesaikan sengketa secara damai, tidak boleh menggunakan kekerasan. Namun kita lihat sendiri kewenangan PBB, kemudian hukum internasional mengalami tantangan, kelemahan, dan miris juga sebagai pemerhati hukum internasional, yang dimana seharusnya PBB di depan untuk menegosiasi atau men-announce cara-cara damai. Kalau dimungkinkan secara teori pasti ya Mas ya, itu bisa dilakukan. Tapi secara praktek apakah mereka mau? Kan itu permasalahannya. Saya rasa mereka tetap dengan kekuatannya. Begitu Mas Adi? Ya memang secara teori memang opsinya banyak sekali ya. Cuma kita melihat kembali dari willingness dari masing-masing negara apakah ingin menggunakan opsi-opsi tersebut. Betul. Nah, lalu dari berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, hingga adjudikasi di International Court of Justice, mana yang menurut Ibu Ruri paling visible secara hukum? Sebetulnya kalau menurut sependek pengetahuan saya, cara-cara damai yang negosiasi kayaknya tidak dimungkinkan. Kemudian apalagi ke jalur hukum ya, karena sama-sama harus sepakat untuk ke jalur hukum. Kalau mau melibatkan pihak ketiga pun, pihak ketiga tersebut juga harus ada kesepakatan atau persetujuan dari para pihak. Saya speechless nih Mas Adit, bahwasannya apa yang bisa dicanangkan untuk mereka balik lagi sebetulnya dari konsen dari negara tersebut, apakah mau mengakhiri atau dengan jalan damai. Pada dasarnya
sebesar perang dunia ke-1 ke-2 pun sebesar itu berakhir juga kok Mas. Ya, apalagi ini saya punya willingness bahwasanya ini akan berakhir, entah itu bagaimana endingnya gitu loh. Iya. Jadi kalau jika bisa dikatakan ICJ sebagai opsi yang dipilih, berarti kita bicara konsen juga seperti yang Ibu jelaskan tadi Betul kan. sekali. Namun seberapa besar peran dari state consent dalam menentukan apakah sengketa ini bisa benar-benar dibawa ke forum internasional seperti ICJ? Kalau kedua negara ya, ketiga negara ini mau dibawa ke mahkamah internasional, saya rasa sulit ya Mas ya, karena balik lagi bahwasannya untuk berperkara di mahkamah internasional khususnya itu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak ya. Kalau tidak ada kesepakatan pastinya ya tidak akan bisa diajukan ke mahkamah internasional. Ya, berarti konsen itu memang menjadi hambatan utama ya Bu ya. Berarti memang ada gap secara struktural. Betul. Lalu apakah Ibu Ruli melihat bahwa sistem penyelesaian sengketa internasional saat ini memiliki keterbatasan struktural dalam menangani konflik antara negara besar? Sepertinya iya. Ada tantangan lah kurang lebih seperti itu ketika negara-negara mau menyelesaikan sengketanya. Ya pasti ada posisi yang kurang kurang beruntung, misalnya Indonesia dengan Amerika misalnya ya, itu sangat timpang, itu akan mempengaruhi penyelesaian sengketa. Contoh seperti Indonesia, Indonesia dengan Malaysia aja sampai sekarang juga masih panjang dalam perdebatannya atau bernegosiasinya, sehingga memang posisi suatu negara itu menentukan juga ujung dari penyelesaian sengketa. Dan pastinya tadi yang disebutkan Mas Adit, yang perlu digarisbawahi konsen ya. Konsen akan berlaku ketika memang kedua negara memang benar-benar ingin berdamai, ingin duduk bersama, kemudian ingin selesai perang ini, karena banyak korban-korban yang sampai hari ini udah banyak sekali ya berjatuhan, orang-orang yang bukan jadi target sasaran juga, objek sipil juga kan. Itu harus ada solusi dan sebetulnya pemerhati atau negara-negara lah untuk me-announce ya bahwasannya yuk gencatan berdamai, kemudian stop untuk menggunakan kekerasan. Sebetulnya Dewan Keamanan PBB itu bisa mengeluarkan resolusinya kan ya Mas ya. Betul. Tapi ya balik lagi ya, untuk mengeluarkan resolusi harus tidak boleh ada veto, kurang lebih seperti itu. Itu sih tantangan yang saya belajar dengan hukum internasional, sangat miris istilah seperti itu. Baik Bu, kita lanjutkan lagi. Jika memang kita harus kembali ke international humanitarian law, tapi dari perspektif yang lebih normatif ya. Nah, menurut Ibu, apakah apakah prinsip-prinsip dalam international humanitarian law saat ini masih memiliki normative force yang kuat atau mulai mengalami erosi dalam praktiknya? Iya. Sebetulnya memang di dalam hukum humanitar internasional, selama belajar hukum humanitar internasional, normanya udah sangat baik ya, dan tujuan awalnya adalah memang untuk melindungi korban perang dari penderitaan yang berlebihan. Makanya diatur bagaimana metode berperang, caranya, kemudian alat-alatnya yang digunakan, yang dilarang bagaimana, itu sudah sangat manusiawi ya, ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Tetapi kenyataannya ya, tadi yang Mas Adit bilang ada gap di situ ya. Hukum norma itu sudah baik, kemudian di praktek ya ternyata ada kelemahan-kelemahan dan tantangan itu. Jadi menurut saya kasuistis juga ya Mas ya. Ada saat memang contohnya tadi Yugoslavia, Rwanda,
kemudian Sierra Leone itu benar-benar penegakan hukumnya atau hukum humanitarnya jalan, ya. Tetapi ada di sisi kasus lain bahwasannya dinas kesehatan kadang-kadang juga menjadi target sasaran. Mereka yang harus bertanggung jawab mengabaikan hal itu. Jadi kalau boleh saya berpendapat kasuistis juga, ya. Demikian Mas Adit. Ya, karena memang seringkali kita melihat hukum itu memang hanya kuat di teksnya saja ya Bu, tapi memang lemah di implementasi. Nah, bagaimana Ibu Ruri melihat hubungan antara international humanitarian law dan hukum hak asasi manusia dalam situasi seperti ini? Apakah keduanya saling melengkapi atau justru overlapping dan membingungkan aja? Oke. Kalau menurut saya, sependek pengetahuan saya, keduanya itu yang satu rezim hukum humaniter internasional jelas, ya, norma-norma hukumnya tadi salah satunya Konvensi Jenewa 1949, kemudian protokol tambahan 1 dan 2, kemudian hukum HAM, rezim hukum HAM internasional, rezimnya ya Nine Core, ya, kemudian beberapa konvensi-konvensi deklarasi human right, ya. Sebetulnya sudah secara norma sudah terpisah, sudah jelas, Mas. Ya, namun memang implementasinya hukum HAM internasional akan berlaku ketika ada pelanggaran HAM dengan norma-norma hukumnya, ya. Namun rezim hukum humanitar internasional akan berlaku ketika ada pelanggaran HAM yang dilakukan di situasi konflik bersenjata. Jadi tadi yang Mas Adit bilang saling terkait, betul. Ya, membingungkan kalau menurut saya enggak. Ketika sudah belajar, sudah melihat norma-norma hukum masing-masing. Demikian Mas Adit. Baik, Bu Ruri, pertanyaan terakhir ya, Bu. Dengan semua dinamika ini menurut Ibu, apakah hukum humaniter internasional masih eksis sebagai sistem yang efektif atau kita sedang menyaksikan transformasi menuju bentuk yang berbeda? Sekali lagi, saya belajar hukum internasional hampir 20 tahun, hukum humaniter internasional masih ada, norma-normanya masih ada, kemudian tujuannya juga sudah jelas untuk melindungi korban perang, ya, di darat, di laut, kemudian tawanan perang, kemudian penduduk sipil, jelas norma-norma hukumnya. Namun di dalam kenyataannya banyak kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter itu sendiri. Kalau menurut saya hukum humaniter itu tetap masih ada. Hanya tadi komitmen, konsen dari negara itu yang melemahkan keberadaan atau eksis dari hukum humaniter internasional. Itu sih, Mas. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas insight yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Nah, memang menarik sekali perspektifnya karena dari diskusi ini kita jadi sadar bahwa pertanyaan mengenai does humanitarian law still exist ternyata bukan sekedar iya atau tidak, betul. Tapi soal bagaimana hukum itu diuji dalam realitas. Ya. Demikian Sobat Suara Hukum, terima kasih banyak narasumber yang sudah begitu menarik sekali memberikan statement-statementnya dan insight-nya. Dan sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.